ada Muhammad Rasulullah dan ada pula Muhammad Rasulullah. Ini hanya suatu istilah saja. Kalau Muhammad Rasulullah yang Ustadz maksudkan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir ya dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Bapak beliau bernama Abdullah. Lalu ayah bundanya memberi namanya dengan Muhammad. Ya. Kemudian beliau pun mendapat petunjuk, lalu diangkat menjadi seorang Rasulullah utusan Allah. Maka ini namanya Muhammad secara majazi namanya. Ya. Dan makna Muhammad secara makna hakiki itu yang dikatakan Rasul Allah. Nah, mana yang dikatakan Rasul Allah itu pada setiap diri kita itu ada. Makanya Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang ya kepada kamu seorang Rasul Allah dari dalam dirimu sendiri. Jadi Rasul Allah ya yang ada di dalam diri kita sendiri itulah yang dikatakan namanya dengan ruh. Nah, ruh itu yang disebut namanya Rasul Allah, utusan Allah. Makanya di dalam surat yang lain juga diperjelas oleh Allah, wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ya, ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Jadi Rasul Allah yang dimaksudkan Allah di dalam dua ayat tadi itu adalah ruh. Ruh itu yang katakan Rasulullah utusan Allah. Kalaulah ruh itu adalah Rasul Allah utusan Allah, lalu siapa rahasia ruh itu sebenarnya? Rahasia ruh itu sebagai Rasul Allah itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nah, makanya siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad ini adalah yang pertama kali diciptakan, dijadikan oleh Allah. Nah, kenapa Allah menciptakan namanya Nur Muhammad? Ya, Allah menciptakan Nur Muhammad itu sebenarnya Allah ingin mengenalkan akan dirinya. Kalau Allah tidak mengenalkan dirinya melalui namanya Nur Muhammad atau Muhammad, maka Allah tetap dalam keadaan batin dia. Dirinya nggak bisa dikenal, dirinya tidak bisa dipuji, diagungkan dan dibesarkan. Maka sebelum Allah menciptakan namanya Nur Muhammad, yang ada pada saat itu hanyalah Allah semata-mata. Bahkan Ustadz katakan, kata-kata Allah pun pada saat itu juga belum ada. Yang ada itu yang si Maha Ada. Nah, kata-kata si Maha Ada pun juga belum pernah ada. Kenapa belum pernah ada? Karena yang ada semata-mata itu hanya dirinya sendiri. Alam belum ada, nur belum ada, dia hanya sendiri. Disitulah dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Insan itu selalu Ustadz utarakan hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Tidak bisa disebut itu artinya karena belum ada yang wujud, belum ada yang ada, belum ada selain daripada dirinya Allah tadi itu. Ya, baru dikatakan bisa disebut ya itu setelah ada namanya nur, telah ada namanya ruang, telah ada namanya masa, waktu, baru bisa disebut di situ. Jadi kalau tidak bisa disebut, siapa yang ada pada saat itu? Yang ada pada saat itu hanya zat semata-mata. Ini yang disebut namanya dalam kajian tauhid namanya zatul mutlak, atau disebut namanya zatul bihal, atau zatul bahdi, atau wujud muhit, atau sebutannya hu. Itu semuanya adalah istilah untuk menunjukkan keadaan dirinya cuma yang ada pada saat itu yang dikatakan qiyamu binafsihi. Makanya sebelum Allah mentajalikan ya sesuatu daripada dirinya, Allah itu memiliki namanya alam nazar. Alam nazar itu yang dikatakan namanya alam imajinasi Tuhan, alam pikir Allah. Nah, apa kata Allah di dalam alam pikirnya ingin menciptakan sesuatu daripada dirinya supaya dia bisa dipuji, diagungkan, ya, sehingga
ada yang menyembah dan ada pula yang disembah. Ada yang dipuji dan ada pula yang memuji. Maka ketika itu Allah mengatakan di dalam kalam batinnya, di dalam imajinasinya atau alam nazarnya namanya, kata Allah itu kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an wa'rafah wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Ya. Wa ahbabtu an wa'rafah. Lalu aku ingin dikenal, ya. Karena aku ingin dikenal siapa diriku yang sebenarnya. Nah, kalau aku ini Tuhan, lalu siapa yang akan menjadi hamba? Nah, kalau aku hamba, siapa yang akan Tuhan? Jadi ketika itu Allah bernazar di dalam nazarnya sendiri, alam pikirnya sendiri. Makanya nazarnya Allah itu, alam imajinasinya Allah itu, ya, itu ada 3 dia. Yang pertama disebut namanya alam azali. Nah, alam azali itu ini diturunkan Allah atau terbit daripada alam raf-raf namanya. Ketika Allah berada di azalinya atau di raf-rafnya, disitulah dikatakan dia mengingat akan dirinya sendiri. Nah, bahasa dia ingat dengan dirinya sendiri, ini yang dikatakan puji kodim bagi kodim. Ya, puji Allah bagi Allah. Kenapa dikatakan puji kodim bagi kodim atau puji Allah bagi Allah? Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya semata-mata. Ini yang disebut namanya alam azali. Dia dalam kesendirian. Dia yang dikatakan namanya Ahmad, dia pula yang disebut namanya dengan Muhammad. Tak ada dirinya situ. Ya. Yang lainnya, melainkan hanya dirinya semata-mata. Ini disebut namanya alam azali. Nah, dari alam azali ini turun kepada alam suluhul qadim namanya. Nah, suluhul qadim itu ini yang disebut namanya menimbang. Nah, menimbang itu kalaulah aku ciptakan sesuatu daripada diriku, ya, nanti dia pula yang mengatakan dirinya Tuhan. Ya, mengaku pula dirinya nanti Allah. Tapi kalau tidak aku ciptakan sesuatu daripada diriku, tidak ada pula yang memuji akan diriku. Nah, jadi semua apa yang menjadi imajinasinya Allah, alam nazarnya Allah itu, semuanya sudah berada di dalam ilmunya Allah sebenarnya. Ya. Ini yang disebut namanya menimbang namanya. Nah, dari sinilah turunnya dari alam al-malail a'la namanya. Nah, kemudian yang ketiga, alam nazarullah itu, ini disebut namanya alam tanzizi qadim. Nah, tanzizi qadim ini yang diturunkan Allah namanya di alam Baitul Ma'mur. Nah, ini namanya memutuskan, ya, mengingat, menimbang, dan memutuskan. Nah, memutuskan itu, apakah dia nanti mengaku Tuhan atau tidak, apakah dia durhaka nanti atau tidak. Semuanya ini adalah ceritaku. Semuanya ada di dalam imajinasi aku, kata Allah. Aku yang Tuhan. Sebenarnya Allah berimajinasi seperti itu, ya. Tujuannya Allah ingin menzahirkan, ya, akan dirinya sendiri, ya. Supaya ada makom, ya, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Ya. Siapa yang Tuhan dan siapa pula yang menjadi hamba. Hanya untuk mendudukkan makom itu sebenarnya. Kalau tidak didudukkan makom itu, maka tetap Allah itu dalam kesendirian juga di sana. Maka ketika telah sempurna, Allah itu mengingat, menimbang, dan memutuskan, barulah Allah mentajalikan sesuatu itu daripada dirinya sendiri. Nah, sesuatu yang ditajalikan Allah daripada dirinya sendiri, inilah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Makanya awal mula penciptaan, awal mula kejadian, yang mula-mula diciptakan dan dijadikan Allah itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Nah, inilah yang dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabika min nurihi. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya sesuatu, ya,
sebelum adanya sorga, sebelum adanya aras, luh, kursi, dan mahfuz itu, yang pertama kali diciptakan, dijadikan Allah itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu asalnya daripada dirinya sendiri. Ya. Untuk apa Allah menciptakan namanya Nur Muhammad tadi? Liya arifani. Aku ciptakan dirinya supaya dia mengenal akan aku. Sebenarnya akulah yang wujud dan nyata pada dirinya sendiri. Jadi, kalau tidak ada Nur Muhammad, tentu Allah ini tak bisa dipuji, tak bisa dikenal. Tidak ada yang mengatakan dirinya Tuhan tadi itu. Ini yang disebut namanya cerita dan sandiwaranya Allah. Namun apa yang terjadi pada saat Nur Muhammad itu tercipta daripada dirinya? Apa yang menjadi nazarnya Allah tadi? Imajinasinya Allah di alam pikirnya, yang dikatakan namanya di alam azali, di alam suluhul qadim dan tanzizi qadim tadi itu betul-betul terzahir dia. Ketika Nur Muhammad itu terzahir dia daripada dirinya sendiri, lalu Allah pun bertanya kepada Nur Muhammad tadi, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Maka Nur Muhammad menjawab, anta, ana. 3 kalilah Allah itu bertanya tentang hal itu, man anta wa man ana, dan 3 kali pula Nur Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama, anta, ana. Ini belum ada namanya Tuhan yang bernama dengan Allahnya di situ. Saat belum. Masih kosong juga, Ustaz ya. Masih di alam pikir dia berarti, Ustaz ya. Dia udah jahir. Tapi belum ada nama lagi. Belum ada namanya. Jadi untuk memberikan suatu nama, barulah ada pertanyaan di situ. Apa kata Allah tadi yang qadim itu? Kalau engkau memang adalah Tuhan, aku adalah hambamu, ya kan? Engkau yang qadim, aku nih yang baharu. Ya karena semuanya sama-sama cahaya, sama-sama nur, itulah bahasanya. Ya. Itu makna bahasanya laisa kamitslihi syai'un. Ya, dia tidak seperti yang seperti dia. Berarti yang seperti dia itu kan ada. Namun yang seperti dia itu tidak seperti yang sepertinya Tuhan tadi itu. Ya, serupa tapi tak sama. Itulah bahasanya. Ya, disitulah Nur Muhammad tadi itu menghilang. Lalu pun Allah mendapatkan menemuinya. Tentu Allah akan mendapatkan menemui akan dirinya. Karena Nur Muhammad itu tiada lain adalah kezohiran akan dirinya sendiri. Setelah ditemui Nur Muhammad tadi itu, ya, maka bergantianlah lagi mencarinya. Mencari tadi itu, Allah lagi yang akan menghilang, Allah lagi yang akan lenyap di hadapan namanya Nur Muhammad. Namun lenyapnya Allah tadi, menghilangnya Allah, fananya Allah tadi itu tidak kemana-mana sebenarnya. Dia lenyap ke dalam diri Nur Muhammad itu sebenarnya itu. Makanya pada saat Allah tadi itu sudah lenyap menjadi rahasia Nur Muhammad, maka Nur Muhammad pun payah mencari dan menemui yang Allah tadi itu. Disitulah namanya Nur Muhammad tadi itu agak kaget dia. Dalam bahasa ustadznya kaget ya. Ya, kenapa pada saat itu di dalam batinnya Nur Muhammad tadi itu berbunyilah suatu kalam Allah. Jadi Nur Muhammad tadi itu tidak sadar siapa yang berkalam di dalam dirinya sebenarnya ini. Kok ada kata Allah. Sudah 3 kali Nur Muhammad ini mendengarkan kalam itu, dia juga tidak paham. Sebenarnya Allah memperkenalkan akan dirinya kepada Nur Muhammad. Innani anallah, aku ini Allah. Aku ini Allah, aku ini Rabb, aku ini Tuhanmu. Ketika itulah barulah Nur Muhammad itu sadar, ya. Ketika Allah mengatakan innani anallah, ya, barulah dijawab oleh Nur Muhammad itu, Muhammad Rasulullah. Maka ketika itu Allah telah memperkenalkan dirinya kepada Nur Muhammad bahwa sesungguhnya namaku ini adalah Allah, aku ini Tuhan. Disitulah Allah itu bernama dia dengan namanya Allah. Jadi nama Allah itu bukan nama yang diberi oleh makhluk, oleh Nur Muhammad, tapi Allah lah yang memperkenalkan dirinya bahwa namaku ini adalah Allah. Ini yang dikatakan Allah melihat dirinya di luar dirinya.
Allah memperkenalkan dirinya di luar dirinya. Yang di luar dirinya tadi itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad itu. Sedikit saya tanyakan, apakah saat itu ketika dia memperkenalkan dirinya, apakah Allah itu masih di alam qadim atau sudah menzer di alam baharu gitu Ustaz? Ketika dia memperkenalkan pada Nur Muhammad Ustaz. Ya. Ya, dia telah zohir namun dalam keadaan batin. Yang namanya alam semesta ya, itu belum ada. Belum zahir lagi. Ya, yang zahir itu hanya nur baru di situ. Nah, namun setelah Tuhan itu bernama dengan nama Allah tadi, ya, barulah terciptalah namanya sekalian alam ini. Terciptalah namanya sekalian ruh itu. Jadi alam ini tercipta setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada Nur Muhammad itu sebenarnya. Artinya saat itu Allah itu sendiri mengucap kun fayakun, seperti itu Ustaz. Allah itu kalau mengajarkan sesuatu tidak pernah mengatakan kun fayakun, karena kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Namun di dalam Al-Quran memang dikatakan apabila Allah itu berkehendak menjadikan sesuatu, innama amruhu iza arrasai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sebenarnya kalam Allah itu dalam menjadikan sesuatu itu bukan seperti itu, kun, jadi tidak. Itu hanyalah sesuatu untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah itu kalau dia berkehendak cukup mengatakan jadi maka terjadilah dia. Namun kehendak Allah itu tidak bersuara dan tidak berhuruf. Itu yang disebut namanya apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah tadi itu udah makna kun sebenarnya. Itu makna kun itu sebenarnya. Jadi tidak kata-kata kun itu maksudnya yang menjadi pemahamannya. Ketika Pak Jul mau minum kopi lah maksudnya nih. Kehendak. Nah, kehendak mau minum kopi itu dah kun maknanya tuh.